Untuk apa ada kepercayaan tapi lapar? Makan itu kepercayaan. Bahkan kita kerja-kerja ini untuk cari. Sejenak guru ini bilang, yang kamu katakan itu betul, tapi kamu harus ingat, kamu baru saja mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan satu bangsa. Saudara, kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk pemberitaan firman di malam sukacita ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami terlalu berdosa. Karena itu tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini, kami dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan, supaya kami pulang dengan sukacita oleh karena pemberitaan firman hari ini. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Dalam sukacita kita di KKR Kemerdekaan ini, saja kita merenungkan kembali satu bagian pembacaan ini. Mari kita buka Alkitab surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu lemah, itu kuat sedikit. Shalom. Ada sebuah riset mengatakan begini, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur, untuk apa? Itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Berapa? 23 sampai 30 tahun. Hanya tidur. Ini belum yang sudah tambah tua, itu tidur lebih banyak. Ini tidak termasuk yang pendeta kota dia tidur. Ini juga tidak termasuk yang bangun terlambat. Itu lebih dari 30, mungkin 36. Tidur sudah berapa tahun? 23 sampai 30. Kerja. Riset ini mengatakan, kalau orang hidup sampai 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja, kerja profesional dengan hitungan 7 sampai 8 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari, maka dia bekerja kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? Ini termasuk yang kerja pemalas. Sampai pensiun. Dia sudah kerja berapa lama? 16 tahun. Menonton. Pernah menonton? Pernah aku tidak? Atau orang di sini hanya kerja tidak menonton? Riset ini mengatakan kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton kira-kira 8 tahun. Berapa lama? 8 tahun. Suara hati istri, ikatan cinta. Ini belum termasuk yang nonton-nonton sendiri itu. Ada yang biasa nonton sendiri, tidak mau diganggu, menonton sendiri drama Cina yang CEO itu, yang menyamar dia itu sudah 8 tahun. Jalan-jalan, pernah jalan-jalan? Kemana? Riset ini mengatakan orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun. Surabaya, Jakarta, Singapura, Malaysia, kemana lagi? Ke timur, kira-kira 6 tahun. Nah, lanjut. Makan, sama-sama, 1, 2, 3. Pernah makan? Makan. Riset ini mengatakan orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan 6 tahun. Berapa? Bagi yang makan normal. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali, kalau hitung-hitung durasinya jadi berapa lama? 6 tahun. Tapi yang sekali makan tambah 3 kali, apalagi pulang masih bungkus lagi, itu tidak mungkin 6 tahun, 12 tahun itu. Di Jakarta ada juga yang bungkus makanan. Oh, masih ada juga? Sama dong kalau begitu. Santai, sama-sama, 1, 2, 3. Pernah santai? Atau orang Jakarta tegang-tegang semua, tidak santai-santai? Riset ini mengatakan orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bersantai-santai dan tidak mau diganggu, itu 4,5 tahun. Berapa? Hanya santai. Itu biar mau telepon sampai mau meledak itu telepon, dia tidak angkat itu. Dia mau santai saja dan tidak mau diganggu. Sakit. Pernah sakit? Tidak mungkin ada yang bilang, pendeta, saya begini-begini, tidak pernah sakit. Omong minimal pilek. Pilek bukan minimal, maksimal. Waktu COVID dulu, kalau sebelum COVID itu kalau duduk sama-sama ada semua bilang selamat. Kalau pas COVID, kau sulepit.
Riset ini menarik. Dia bilang hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. Berapa lama? Ini belum termasuk stroke. Belum termasuk. Ini juga belum termasuk sakit hati. Saudara pernah putus cinta? Ulang-ulang. Ya disebut semangat sekali putus cinta. Riset ini bilang kalau saudara sakit hati itu, waduh, itu kalau putus cinta dan tidak segera move on, itu bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati itu. Wih, mengerikan itu. Berdandan. Pernah berdandan? Tiap hari kan? Riset ini bilang orang hidup 70 tahun, waktu berdandan itu kira-kira 2 tahun. Berapa? Mandi lama sekali, tapi keluar datang sederhana saja dia. Itu 2 tahun. Terakhir, ibadah. Sama-sama, 1, 2, 3. Riset ini mengatakan orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk beribadah kira-kira berapa? 6 bulan. Sama-sama, 1, 2, 3. 6 bulan pun pakai koma. Bagi yang rajin, Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, itu 6 bulan. Tapi yang 1 tahun gereja 2 kali, yang hanya Natal dan ya, tahun baru tidak mungkin karena dia mabuk dari tanggal 31 sampai tidak mungkin. Natal dan Paskah, itu dia nama jemaat napas itu. Natal dan, karena Natal sekali, Paskah sekali, menjadi napas satu-satu. Itu pasti kalau kumpul-kumpul hanya 6 jam itu. Saudara lihat, ibadah yang hanya 6 bulan, harus ibadah yang macam bagaimana? Supaya menjadi penggerak, supaya menjadi pendorong, supaya kalau tidur dengan baik. Karena ada yang tidur tapi tidak baik, bahkan tidak bisa tidur. Supaya kalau menonton dengan baik, supaya kalau kerja dengan baik, supaya kalau makan dengan baik. Ibadah harus seperti apa? Ini serius bagi kita. Baik, pembacaan tadi punya 2 kata kunci: berdoa, bekerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Dari 2 kata kunci ini kita bisa kelompokkan orang menjadi 4 kelompok. Berapa kelompok? Nanti kita nilai kita ada di mana. 1, ada orang yang kerja kuat tapi doa lemah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kerja kuat tapi, kasih tahu di sebelah yang hanya kerja tapi tidak tahu berdoa itu. 1, 2, 3. Kerja kuat tapi, orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu, dia bikin diri terlalu sibuk. Bahkan kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Beberapa orang masih sempat ganti pakaian, dia tidak ganti. Sibuk. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba suruh dia doa makan. Dia tidak tahu doa itu. Kita bilang, Pak, sebentar doa makan. Kok sembarang saja, dia tidak berani doa. Di sini ada yang rajin kerja tapi tidak tahu berdoa. Kenapa diam? Maksud apa itu? Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba panggil dia untuk ikut ibadah. Pak, sebentar ikut ibadah. Oh, tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Kalau bicara sibuk itu seperti derajat tambah tinggi sedikit. Jadi dia ekspresif sekali. Saya sibuk. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Sudah meninggal semua ini jemaat. Jemaat. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu menjadi kaya, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Orang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Lama-lama dia menjadi budak dari pekerjaan. Lama-lama dia gampang terbeli dengan uang. Orang kerja kuat dan doa lemah itu, di kampung saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan dengan keluarga ke Surabaya. Nanti satu waktu dia di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak pendeta, saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Pendeta. Sudah dapat rujukan dulu baru datang kembali. Ada begitu di Jakarta juga. Bahaya itu. Kerja kuat tapi doa. Ada begitu di Jakarta. Di sini sekarang ada dia. Ada kok tidak? Siapa punya suami? Jujur saja. Karena kita di Indonesia merdeka ini kita mau supaya dia bikin yang baik. Itu pertama, kerja kuat tapi doa. Yang kedua itu kebalikan dari itu. Doa kuat tapi kerja. Di sini ada yang begitu. Yang hanya kerja berdoa saja ada. Jemaat. Orang yang doa kuat tapi kerja lemah itu, dia hanya berharap pada mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara berharap pada mujizat. Mujizat itu Tuhan punya bagian. Bagianmu maksimalkan. Selebihnya itu Tuhan punya bagian. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu? Ada masa depan bagi anak-anakmu. Koma, tapi yang antar itu anak di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Atau siapa di Jakarta yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak.
Tuhan yang jemput pulang menangis. Nanti tiba-tiba ada papan satu bertuliskan, segenap gembala dan jemaat GPDI Karmel mengucapkan jemaat. Satu hari Tuhan Yesus baru berpuasa 40 hari 40 malam, lapar. Iblis bilang, kalau engkau anak-anak rubah batu ini jadi roti, rubah jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tapi dia bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak mau rubah? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis dong. Tapi yang kedua, masa untuk buat roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, maka tiap hari di toko bakery itu mujizat terus itu. Mujizat roti tawar lah, roti asin lah kan. Hei jemaat, ora et labora artinya, kalau ora et labora artinya berdoa dan bekerja, itu nilai hanya 75. Mau yang 100? Mau? Yang 100 itu ora et labora, itu artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan jangan balik doanya yang keras, kerja lemah. Amin. Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung harus keluar mencari makan di mana-mana dengan resiko kena apa itu. Di sini ada yang suka ketepil burung. Kasihan itu orang itu. Jemaat, dalam berdoa dan bekerja itu ada yang namanya proses. Jemaat, dulu di dunia ini ada satu binatang namanya ayam. Oh, sekarang juga ada. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam, tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam, akhirnya membuat manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi membedakannya gampang. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada? Tidak ada? Susah saudara ini. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan tetap masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau betina bertelur atau tidak? Ini karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong itu kan, baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung juga begini. Tapi ini ayam tidak bertahan. Orang gas motor di samping kandang besok mati itu ayam. Karena tidak mau berproses kan? Amin. Itu sudah 2. Pertama tadi apa? Kenapa saudara hanya lihat saya tidak? Ini jemaat menjengkelkan sekali. Yang pertama apa? Kerja kuat, doa lemah. Yang kedua, doa kuat, kerja. Kelompok yang ketiga, kerja lemah, doa juga lemah. Di Jakarta ada. Orang yang kerja lemah dan doa lemah sesungguhnya tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia, dia mesti tahu ada hal yang perlu dia kerjakan. Tapi ada hal yang perlu dia. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu, dia suka mengucapkan kalimat ini. Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah, bayangkan kalau dia mengalir menuju lubang WC. Saudara mau biarkan? Tapi hidup ini kita yang atur. Di satu hari seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan yang berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung bangun atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau siaran langsung, itu juga keputusan. Betul atau tidak? Kenapa Pendeta Yandi berkhotbah hari ini di sini? Karena saya pernah mengambil keputusan kira-kira 30 tahun lalu untuk sekolah teologi. Maka saya ambil keputusan di sini. Amin. Kenapa saudara tinggal di Jakarta? Karena saudara pernah mengambil keputusan untuk datang ke sini. Kenapa saudara punya suami itu, istri itu? Bukan yang itu. Tapi yang ini. Karena saudara pernah mengambil keputusan kan? Tidak mungkin saudara bilang, Pak Pendeta minta maaf, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur buka mata, ada dia di sana, tidak bisa. Keputusan. Amin. Betul. Jemaat.
Di satu waktu yang sama, buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus ambil keputusan, kejar yang mana? Jantan atau tidak? Dua-dua jantan itu. Harus ambil keputusan. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Amin. Seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah. Ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam hanya lama-lama tidak menikah. Harus ambil keputusan. Amin. Amin. Jemaah, coba jawab jujur. Masak super mie itu cepat atau lambat? Yakin? Kalau saudara tidak segera ambil keputusan, dia jadi lambat. Kalau saya bilang saya punya istri, "Mah, saya mau makan super mie." Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya, "Pak, mie goreng atau mie kuah?" Terus saya bilang, "Mie kuah sayang, mie kuah." Dia ke dapur 2-3 menit, dia datang tanya, "Kuah banyak atau sedikit?" "Banyak sayang, banyak." Dia ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya, "Pakai telur atau jangan?" Taruh saja. Dia ke belakang 2-3 menit, datang tanya, "Pakai sayur atau tidak?" "Pakai saja sayang." Dia ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya, "Pedis atau biak?" Lama-lama kita tidak makan. Keputusan. Sama-sama 1, 2, 3. Keputusan. Kasih tahu di sebelah yang ragu-ragu tiap hari itu. Kasih tahu dia 1, 2, 3. Keputusan. Amin. Jemaat. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu hidup hanya menghayal saja. Hanya menghayal. Duduk. Kalau saya kaya, sudah berhenti sudah. Jemaat. Kalau hari ini saudara dapat uang 1 miliar, kira-kira buat apa? Kasih orang susah kok tidak? Berapa? 100 bisa? Naik sedikit. Saya lihat saudara makin hilang. Saya kalau dapat 1 miliar ini hari, semuanya saya kasih orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi dah. Saudara ini baru menghayal saja sudah kikir. Bagaimana mau kaya saudara? Baru menghayal ini. Duduk. Tunggu saya, bagaimana Tuhan mempercayakan yang banyak ini kalau begini? Aduh, jemaat. Sudah 3 kan? 1, kerja kuat. Kedua, ketiga, yang keempat, ini paling ideal. Kerja kuat, doa juga. Kerja kuat, doa juga. Orang yang kerja kuat dan doa kuat, dia melakukan 5 hal. 1, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama dengan keluarga, dan kapan dia harus berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja untuk melengkapi segala sesuatu yang dia kerjakan. Kapan bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama dengan, dan kapan berdiam diri membiarkan Tuhan yang bekerja, karena tidak mungkin kita mengerjakan semuanya. Bersama dong dengan keluarga. Kasihan itu istri itu kita sudah perjuangkan, betul kan? Waktu masih pacaran itu istri calon istri waktu itu, dia di Bandung, satu di Jakarta, pergi pulang tiap hari. Paksa menikah, orang tua ada sibuk, harus luangkan waktu urus dia nikah. Keluarga, tetangga, kerabat, pendeta, semua urus dia nikah, karena dia sudah tidak tahan lagi menikah. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita punya pernikahan. Oh, kenapa sudah menikah kita abaikan dia begitu saja? Susah sekali itu. Baik, jemaat. Itu baru pengantar. Baru mau khotbah sekarang. Jemaat. Paulus, Silwanus, dan Timotius kirim surat kepada jemaat. Dia bilang begini, "Jemaat, bukan yang kamu, yang itu." Menjengkelkan. Paulus, Silwanus, dan Timotius mengirimkan surat, "Jemaah, tolong tolong berdoa buat kami." Dia bilang, "Tolong berdoa buat kami." Kenapa berdoa? Minta jabatan? Tidak. Minta kaya? Tidak. Lalu minta apa? Tolong berdoa supaya Injil mengalami kemajuan. Injil mengalami kemajuan. Kalau seandainya kita dramatisasikan, jemaat tanya, "Kenapa?" Dia bilang, ada pengacau dan ada orang jahat. Apalagi tidak semua orang beroleh iman. Kalau kita tidak berdoa untuk kemajuan Injil ini, bahaya ini. Supaya Injil mengalami kemajuan. Jemaat, Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan. Injil itu, banyak orang bukan beritakan berita pembebasan. Banyak yang suka bikin berita bikin takut. Menjelang Paskah itu ada banyak orang dari kota bawa film neraka putar di kampung. Orang kampung nonton habis film neraka,
Wih, pendeta, hei, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga dong. Tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Tapi saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Bukan karena begini. Jangan suka kasih takut. Tadi di Gideon saya kasih tahu. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara temukan banyak tulisan. Celakalah, 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 celakalah. Saudara baca perjanjian baru, berita kedatangan Yesus, pelayanan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak pernah menemukan kata celakalah. Tapi dia bilang apa? Jangan takut. Jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah itu. Jangan. Kata jangan takut itu bukan berarti kehilangan rasa takut. Tapi jangan takut yang Tuhan maksudkan adalah jangan takut. Engkau bersama-sama dengan aku melewati pergumulan ini. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Masalah. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita pun teman akrab. Itu masalah. Tapi masalah bukan masalah. Cara kita menangani masalah yang lebih penting dari itu masalah. Contoh, kita bawa tante dari kampung. Jalan-jalan di mall, ada tangga berjalan itu dia punya nama apa lagi? Eskalator. Kita bilang tante naik, dia bilang, naik. Waktu dia tidak mau, apa yang saudara lakukan? Satu, kasih contoh kan, begini. Dia tidak mau, apa yang saudara buat? Pegang di tangan. Waktu dia sudah naik, kita bilang, itu kan, oh iya, sudah kamu belanja biar tante putar-putar sendiri. Bukan kehilangan rasa takut, amin. Bukan kehilangan rasa takut. Jangan takut sama-sama. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang dia punya nama Aqua. Laut ya bergelombang. Tak pernah Tuhan janji. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan. Saudara seperti biasa saja. Oke, kita lanjut. Saudara-saudara, berita pembebasan itu berkaitan dengan dua hal. Jangan takut itu. Saudara, kalau kita bilang jangan takut itu, saya tadi kasih contoh di Gideon. Pendeta Yandi berdoa kasih oma-oma yang sudah sakit di rumah sakit. Saya bilang, oma, kita berdoa, oma. Yuk, pendeta. Tapi saya habis doa, oma sudah mati. Dia bilang, pendeta, tapi oma mati masuk surga. Dia bilang mati sekarang atau besok sama saja pendeta. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun, dia tetap punya keyakinan kepada Tuhan tanpa menyangkal iman. Amin. Supaya kalau ada anak muda datang ke saya di Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, adik, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa. Tapi cinta Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Pembebasan. Bayangkan kalau ini anak muda datang kasih tahu saya, Pak Pendeta Yandi, yuk, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Ya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini. Saya sudah. Engkau kalau tidak bertobat itu kaki tangan patah buang semua. Ini berita apa? Berita itu berita yang membebaskan. Amin. Misalnya yang pemain keyboard itu, dia pemalas datang latihan. Atau hari Minggu dia tidak datang. Sudah 3 minggu. Kasih tahu dia baik-baik. Adik, kenapa tidak datang lagi pelayanan? Jangan telepon dia baru bilang, mau tunggu Tuhan ambil itu jari semua. Berita apa itu? Jemaat, dengar baik-baik. Injil itu ada 2. Ada berapa? 1, mati masuk surga. Sama-sama, 1, 2, 3. Mati masuk surga. Kasih tahu di sebelah itu, 1, 2, 3. Mati masuk surga. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Kaya-kaya neraka, kurus-kurus, miskin-miskin surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita manusia ini Tuhan baru kasih sedikit saja kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios itu keliling semua gereja di Jakarta untuk berdoa. Setelah ada kios tidak datang lagi gereja. Gembala tanya, kenapa tidak gereja? Gembala, Tuhan sudah kasih kios, apa mau jaga? Baru kios saja sudah lupa Tuhan. Kalau dia dapat tambang emas 1 langsung menyangkal itu. Kita saja tidak bisa. Jemaat,
Kalau cari Tuhan jangan sekedar hanya untuk dapat kesembuhan. Tuhan datang ke dunia bukan sekedar bikin orang yang sakit jadi sembuh, dibebaskan dari kesakitan, bukan sekedar itu. Jangan ukur Tuhan hanya untuk kesembuhan. Kenapa? Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Ada yang mabuk sampai 3 hari, istirahat sedikit minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesembuhan, kita salah kenal Tuhan. Jangan cari Tuhan hanya sekedar dapat kekayaan. Tuhan datang ke dunia bukan bikin orang miskin jadi kaya. Dia bisa atau tidak? Tapi bukan yang itu tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita kok. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumah, dia tinggal di penjara. Kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan masih numpang di rumah mertua. Yang mengaku kenal Tuhan ini mau beli sepatu gereja saja pakai tanya yang jual, Mas, boleh bayar 6 kali. Hei pendeta, lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Itu berita pembebasan paling pertama. Amin. Amin. Kalimat Tuhan Yesus ini jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, ditambahkan. Amin toh? Bukan istri tambahkan, maksudnya yang lain-lain itu di. Yang satu saja kita sudah pusing mau. Iya toh? Jemaat. Dalam keyakinan itu kita percaya bahwa kalau orang tanya saya, Pendeta Yandi, yuk, kau yakin nanti masuk surga ini? Yakin dong. Kenapa? Karena saya ada orang dalam di surga. Iya toh? Mau masuk kerja di situ di perusahaan mana saja pakai orang dalam, apalagi mau masuk surga. Pendeta Yandi yakin? Iya, ada orang dalam. Siapa namanya? Namanya sambil tepuk tangan, nama Yesus yang lebih lagi, nama Yesus yang, amin. Itu Injil pertama masuk surga. Kenapa? Semua yang jasmani akan punya waktu berhenti. Latihan badan itu baik, tapi terbatas. Sementara ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup hari ini maupun kehidupan di zaman yang, saudara tahu kalau seumur 50 tahun itu cantik atau tidak cantik tidak penting lagi dalam hidup. Tidak mungkin lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu masih umur seperti yang penari-penari yang tadi lari-lari begini. 20-30 tahun kita rasa ini kinclong. Sudah 50, meleleh. Biar kita mau jaga bagaimana? Betul kok tidak? Saya punya teman satu itu, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang ada melukis itu. Wih, bagus. Tinta bagus, kulit bagus, kontrasnya dapat. Wih, mantap, bagus. Umur 17 itu. Dia umur 43 tahun waktu dia sakit. Kami pergi lihat itu, saya juga sedih itu. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah gitu. Dia tidak bisa, saudara, andalkan yang kekuatan. Amin kok tidak? Saudara, tato pertama mungkin naga. Ada api keluar dari mulut. Sudah 50 tahun, ulat bulu. Berubah. Iya. Tato pertama itu bunga mawar. Mawar merah. Ada duri. Sudah 50 tahun, bunga pepaya. Apa yang kita banggakan? Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu, seumur berapa? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget. 50? Seperti 35. Jangan percaya. Masa 50 sama dengan 35? Nah, 15 di mana? Ibu-ibu, kalau ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, terus ada yang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa? Ini anak gadis saya yang pertama. Sengaja kaget dia, anak gadis? Seperti kakak adik, jangan percaya. Masa mama sama anak seperti kakak adik? Mama sama anak kalau seperti kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak gadis itu muka terlalu tua. Jadi dengan mamanya itu selisihnya sedikit. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Akan selesai. Jemaat, umur 60 tahun
Ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sudah pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan itu kan kasih pensiun orang di sekitar umur 60. Waktu masih aktif itu kita datang, orang bisa bilang, "Siap, laksanakan lanjut dan hormat." Aktif. Sudah pensiun itu paling-paling anak-anak yang baru tamat 3 bulan lihat kita, dia bilang, "Pak Tua, asam urat aman kah?" Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Su pakai tongkat mau naik lantai 2. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita semua umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin lagi beli B2 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, jantung, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Mall-mall dia punya rasa sudah habis, paling ayo. Jadi berita Injil pertama itu masuk surga. Amin toh? Mantap toh? Kedua, tadi saya tanya di sana, saya bilang begini, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Jawab! Jemaat menjengkelkan. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Yes? Oke? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Jangan Pak, anak-anak masih kecil. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga harus terjadi di rumah di mana kita tinggal. Harus terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Harus terjadi di tengah-tengah persekutuan kita dalam gereja. Bicara kerajaan itu bicara pemerintahan. Kalau Allah memerintah, ada damai atau tidak? Ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Itu yang kurang dari negeri ini di 81 tahun. Itu yang kurang. Jadilah orang yang membawa damai. Amin. Jemaat. Bangsa Israel ketika dibuang mengalami 3 persoalan. Berapa persoalan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Saudara kok pikir lama ya? Kurang cinta bahasa Indonesia kah saudara? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris? Bahasa Dayak? 1. Secara politik mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Mereka hanya jadi budak 70 tahun. Makan saja susah, bagaimana mengumpulkan uang? Yang ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Setelah 70 tahun di pembuangan Babel, mereka kembali. Melalui nabi-nabinya Tuhan bilang, kasih tahu bangsa itu, pulanglah ke Yerusalem, pulang. Tapi jangan duluan pilih pemimpin. Jangan urus duluan ekonomi. Bangun duluan bait Allah. Tempat di mana engkau belajar etika, moral, dan iman. Sebab jadi pemimpin, tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan satu bangsa. Engkau kaya raya, tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman, menghancurkan keluarga. Bangun dulu, dia punya landasan iman. Karena tidak semua orang punya dada yang kuat dari orang kaya. Tidak semua orang butuh landasan yang kuat. Amin. Satu hari, lalu saya mengumpulkan murid-muridnya. Ada 3 hal yang dibutuhkan oleh satu negara. Berapa hal? 1, tentara, sama-sama. 2, makanan. 3, kepercayaan. Ulang, 1, 2, 3. Terus dia bilang, murid-murid, dari 3 itu kasih kurang 1. Mereka berpikir sejenak, terus mereka bilang, kasih hilang saja tentara. Kamu tidak takut kalau satu negara tidak ada tentara? Tidak apa-apa. Asal kita bangun kehidupan yang baik, komunikasi dan politik dalam dan luar negeri yang baik, tidak ada tentara pun tidak apa-apa. Berarti tinggal makanan dan lalu dia bilang, kasih kurang 1 lagi. Makanan dan kepercayaan, saudara lebih memilih kasih kurang? Jangan hanya lihat saya omong-omong. Makanan dan kepercayaan, saudara lebih memilih kasih kurang? Lebih memilih kasih kurang? Lebih memilih kasih kurang? Oh, sebentar tidak makan tidak apa-apa kan? Murid-murid berpikir sejenak dan mereka bilang, kasih hilang saja kepercayaan. Sebagai seorang guru yang baik, dia bilang, coba argumentasimu bagaimana? Mereka bilang, Bapak, untuk apa ada kepercayaan tapi lapar? Makan itu kepercayaan. Bapak, kan kita kerja-kerja ini untuk cari? Sejenak guru ini bilang, yang kamu katakan itu betul, tapi kamu harus ingat, kamu baru saja mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan satu bangsa.
Jangan hanya karena makanan engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena uang menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena jabatan engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Di negeri ini banyak orang pintar, tapi belum tentu bisa dipercaya. Itu yang merusak bangsa ini. Ini semua bisa dipercaya. Saya lihat saudara suara turun. Suami-suami, bisa dipercaya? Istri pinjam HP boleh? Hilang suara suami itu. Ada suami yang dia punya HP itu pola rumit. Biasa kalau orang bikin pola di HP itu kan hanya Z, 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 Z. Dia punya Z, Z, Z. Pakai sidik jari lagi, kontak mata. Rahasia negara apa yang harus? Saya baca satu status di Facebook itu, saya lucu sendiri. Dia bilang begini, istri ambil HP saya, istri ambil HP kami tidak takut, hanya deg-degan saja. Sudah hapus belum ini? Jemaat, membangun kepercayaan itu sebuah proses panjang. Amin. Jemaat, orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Betul? Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang pagi-pagi istri siap sarapan terus dengan yakin dia bilang, sayang, terima kasih? Ada? Ada? Lantas setelah suami-suami mendengar khotbah malam hari ini, besok orang mau coba. Pas pagi hari istri siap sarapan, lantas suami bilang, sayang, terima kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu percaya? Ibu-ibu percaya? Loh, suami sendiri kok ibu tidak percaya? Betapa sulitnya membangun sebuah kepercayaan. Karena itu kalau sudah dipercaya jangan rusak itu kepercayaan. Pas suami bilang terima kasih, saya yakin istrinya pikiran itu. Pasti istri pikir dua. Pertama istri pikir begini, tidak tahu roh apa naik di saya punya suami. Atau yang kedua jangan sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jemaat, kalau mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Amin. Kalau begitu setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Dua-dua tahu mengalah itu baik, tapi waktu bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam suami tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap, bicara atau tidak? Oh, tahu juga. Bangun pagi istri tetap bikin kopi tapi tidak pergi antar. Dia panggil anak kecil terus dia bilang begini, kau antar kasih papa ya. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kak. Ini anak dari ruang tamu datang, mamanya panggil, tadi papa bilang apa? Untung ini anak tidak bilang, kamu dua gila kak. Suami istri saja tidak pernah mengalah, tapi cita-citanya memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Bangun bangsa ini, bangun dalam kepercayaan, mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Itu dimulai dari rumah apa? Dimulai dari rumah, saudara. Kalau kita di rumah bermasalah, di kantor bermasalah, di gereja juga bermasalah, di dunia juga bermasalah. Lebih baik suruh dia pulang ke rumah. Jemaat, Indonesia merayakan ulang tahun keberapa tahun ini? 81 itu banyak atau sedikit? Tua atau muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup 81? Mau tambah sampai berapa? Dengar penjelasan ini. Dewasa itu ada 3. Dewasa itu ada? Pakai bahasa Indonesia? 1, dewasa biologis. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut seperti ada 3, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa apa? Makan tidur kalau cocok. Ini berkaitan dengan pembangunan fisik. Sama-sama, 1, 2, 3. Di 81 tahun ini pembangunan fisik di Indonesia sudah aman? Kita masih bergumul dengan banyak hal tentang pembangunan infrastruktur, apalagi di daerah-daerah. Kita bekerja dan berdoa bersama supaya pembangunan di Indonesia
mengalami kemajuan. Berhenti menghujat bangsa sendiri. Berhenti menghujat para pemimpin bangsa. Mari kita berdoa dan bekerja keras. Tadi saya lupa itu kata keras, makanya saya tambah. Kedua, dewasa, kedewasaan psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau bukan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang suka tersinggung. Menjengkelkan. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang, shh. Badannya besar, tapi pikirannya, dia butuh kedewasaan psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita beribadah. Tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman, ada anak kecil umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar 10 kg. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kg. Yang berubah anak atau mimbar. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak merengek meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah, tapi tidak rubah diri sendiri. Padahal merubah Indonesia mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Tidak sekadar memberi kritik tanpa solusi, apalagi tidak melakukan apa-apa. Saudara, apa beda antara kemerdekaan, perjuangan menuju kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan? Bedanya itu serius sekali. Orang yang berjuang bagi kemerdekaan mengorbankan segala sesuatu, bahkan nyawa dikorbankan. Tapi yang mengisi kemerdekaan, banyak yang mencari keuntungan dari kemerdekaan. Kapan kita berubah? Kalau kita yang mengisi kemerdekaan hanya sekedar mencari keuntungan di bangsa ini, bagaimana ini Indonesia mau berubah? Indonesia tanah pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak selalu dipuja-puja bangsa. Di sana dibuat, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir. Saya sedih. Jemaat, jadikan Indonesia sebagai rumah yang aman, dan kitalah utusan-utusan Tuhan untuk keamanan ini. Apa masalah di Indonesia? Banyak. Salah satunya adalah merawat kebinekaan. Padahal siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Karena fakta kosmis menunjukkan bahwa semua yang di dunia ini berbeda-beda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada cantik, ada ganteng, jelek. Ini. Aduh, bahaya ini Indonesia, susah dengan yang begini. Cantik itu kan lawannya jelek, kayak gini. Terkontaminasi. Ganteng. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada laki-laki, ada. Beda kok tidak? Berarti semuanya beda. Sebenarnya tidak ada masalah pada perbedaan. Amin. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang datang mereka bicara beda usia yang signifikan. Bedanya berapa tahun? 44. Dalam khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu. Pakai bahasa Kupang bilang itu orang hanya bakorek saja. Berbeda. Tidak, ini serius.
Karena ada orang itu yang bagus-bagus, badan ganteng-ganteng, mantap, pacarnya laki-laki juga. Pusing saya. Tolong buat yang baiklah bagi bangsa ini. Amin. Orang tua dong kalau lihat dia salah begitu, kasih salah. Supaya jalan lurus. Sembarang sih. Ya, itu penting, saudara. Saya segera mengakhiri khotbah ini, kan saya dikasih waktu hanya 1 jam. Saya harus berhenti sudah, karena saya lihat saudara sudah lama lapar lagi. Hanya pikir makan dan sudah lama. Jemaat, merawat kebinekaan Republik Indonesia harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi namanya? Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Tapi bisa berkumpul di satu tempat yang sama. Pancika, Periuka, Taberwerka. Saya Timur, saudara Manado, ada Batak, ada Ambon, ada Jawa, ada Sumatera. Kita Indonesia. Indonesia. Tidak usah berusaha jadi orang lain. Saya Timur, tetap Timur. Saya boleh bergaul dengan siapapun. Tapi saya tidak lupa identitas diri. Saya Timur. Tuhan waktu cerita saya, dia tidak tanya, Yandi, kamu Timur atau Eropa? Dia tidak tanya. Langsung, ya. Saya punya teman, orang Sumatera ada, orang Jawa ada, orang Sulawesi ada, orang Cina ada. Tapi saya tetap Timur. Bayangkan kalau saya punya teman orang Cina, terus saya suruh panggil saya Koko Yandi. Tidak cocok. Tidak cocok. Amin toh? Tadi itu budaya-budaya itu banyak di sini. Itulah Indonesia. Amin toh? Bangga sedikit dari orang Indonesia, jangan menghujat bangsa sendiri. Garuda ini susah sampai pipi. Jemaat, jangan kelola Indonesia seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, air, gula. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain gimana? Kopi itu terlalu egois lah. Kita semua tapi nama harus dia. Kita semua tapi nama harus dia. Menjengkelkan. Terlalu bikin diri inti. Jemaat. Indonesia dan gereja tidak butuh Superman. Superman itu tokoh hayalan. Tidak ada di dunia. Apa yang kita bisa harapkan dari Superman itu? Yang pakai pakaian saja kebalik. Yang di dalam, di luar, di dalam. Warna biru lagi. Di gereja dan di Indonesia butuh super team. Sama-sama. Kalau tidak ada orang yang tahu semua. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja. Makanya di Kupang kalau ada orang terlalu bodoh, orang bilang, kau bodoh ukur-ukur sedikit. Jangan kau bawa itu bodoh semua. Saudara, ada KKR begini, pendeta Yandi datang tinggal khotbah. Yang urus kamera orang lain, yang main drum orang lain, gitar orang lain, keyboard orang lain. Saya khotbah kan kesatuan. Bukan keseragaman. Kesatuan. Bayangkan kalau pendeta Yandi datang khotbah dia turun syuting pakai kamera, dia pindah pukul banner, lama-lama gila itu pendeta. Amin toh? Saudara tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana itu tembok? Oh ini. Tembok terdiri dari batu, pasir, semen, air. Sudah jadi licin-licin begini, pasir kelihatan atau tidak? Kalau begitu kita semua sepakat baru keluar itu pasir. Dalam sebuah kebersamaan sebagai bangsa dan negara, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak berarti bagi bangsa ini. Dalam sebuah kebersamaan berbangsa dan negara, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam hidup ini. Kita semua penting. Merdeka! 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 Sekali merdeka! Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suara, ya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus sembuhkan hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama-sama dengan Tuhan. Katakan satu kalimat yang paling jujur bagi bangsa ini dan bagi hidupmu, bagi keluargamu. Bahkan mungkin yang tidak pernah saudara katakan kepada siapapun. Nikmati saja 1-2 menit ini.